warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Kota Semarang dijuluki Vanity van Java dan Kota Lumpia. Moto kota ini, Semarang Kota Atlas. Aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Sejarah kota Semarang dimulai sejak abad ke-8 Masehi di daerah pesisir utara yang bernama Pragota, yang sekarang bernama Bergota, merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya daerah tersebut merupakan pelabuhan yang di depannya terdapat banyak pulau-pulau kecil. Namun, dikarenakan pengendapan yang kian banyak hingga sekarang, akhirnya membentuk sebuah daratan. Pelabuhan masa lampau itu diperkirakan letaknya berada di daerah Pasar Bulu yang memanjang ke Simongan. Di daerah tersebut terdapat sebuah tempat keberadaan armada milik Laksamana Cheng-ho tahun 1405 Masehi. Pendaratan kapal milik Laksamana Cheng-ho dibangun sebuah kelenteng dan masjid yang sekarang dinamakan Kelenteng Sampokong. Pada abad ke-15 Masehi, awalnya pada saat itu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran dari Kerajaan Demak yang bernama Raden Madepandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Raden Pandan Arang. Seperti halnya dengan bapaknya, Raden Pandan Arang dikenal sebagai anak yang baik hati, sopan, ramah, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian, Raden Madepandan mengajak anak beserta para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Kerajaan Demak. Kemudian, mereka pergi ke barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati, dan sampailah beliau beserta rombongan pengiringnya di sebuah daerah bernama Pragota. Di tempat baru tersebut, Raden Madepandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, banyak orang berdatangan dengan tujuan menimba ilmu agama Islam di sana, serta belajar mendalami kegiatan pertanian. Berkat kinerjanya, Raden Madepandan dipercaya sebagai kepala daerah setempat dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Di tempat inilah Raden Madepandan merasa senang hidup bersama putranya. Beliau berharap anaknya nanti bisa menggantikannya
sebagai guru agama Islam di tempat tersebut. Semakin bertambahnya umur, beliau Raden Madepandan meninggal. Sebelum meninggal, Raden Madepandan berpesan kepada putranya agar melanjutkan cita-cita beliau tadi. Raden Pandan Arang diperintahkan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut, dan Raden Pandan Arang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah tersebut. Wasiat ayahnya tadi benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandan Arang. Raden Pandan Arang menjadi seorang guru agama yang mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar, serta mengelola lahan pertanian. Pemberian nama Semarang. Pada suatu hari, Raden Pandan Arang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau nan subur tersebut, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal tersebut juga merasa heran, mengapa di tanah yang subur tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Dari kejadian aneh tersebut, Raden Pandan Arang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang, berasal dari kata asem atau pohon asam yang tumbuh arang atau jarang-jarang. Setelah meninggalnya beliau Raden Madepandan, pemimpin daerah lalu digantikan langsung oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Di bawah pimpinan Pandan Arang II, Semarang semakin jaya, sehingga Sultan Hadiwijaya dari Pajang menaruh simpati kepadanya. Semarang menjadi kabupaten. Karena segala persyaratan Semarang menjadi kabupaten telah terpenuhi, maka oleh Sultan Hadiwijaya yang sudah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga, pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan Semarang menjadi kabupaten. Pengangkatan Semarang menjadi kabupaten tersebut bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah hingga tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Semarang. Pada tahun 1678 Masehi, pemimpin Amangkurat II dari Mataram telah berjanji kepada VOC untuk memberikan wilayah Semarang sebagai ganti dari hutangnya. Amangkurat II mengklaim bahwa daerah Priangan akan lunas jika pajak dari pelabuhan di pesisir diberikan sampai pada tahun 1705 Masehi. Susuhunan Pakubuwono I menyerahkan Semarang kepada VOC atas jasanya membantu merebut Kartasura. Sejak itulah Semarang telah resmi menjadi milik VOC yang telah dipimpin oleh pemerintah Hindia Belanda. Standblad nomor 120 tahun 1906, Belanda membentuk pemerintahan Gemeente atau Kota Madya, di mana pemerintahan Kota Semarang yang dikepalai oleh seorang burgemeester atau wali kota. Sistem pemerintahan Belanda ini hanya berlangsung singkat. Kemudian pada tahun 1942 pemerintahan penjajah Jepang datang. Pada era pemerintahan Jepang,
Semarang dikepalai oleh militer atau shiko dari Jepang dan didampingi oleh 2 orang wakil atau fukushiko, yaitu dari Jepang dan bangsa Indonesia. Akan tetapi, pemerintahan itu tetap tidak juga berlangsung lama. Setelah kemerdekaan pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadilah peristiwa pemuda-pemuda Semarang bertempur melawan bala tentara Jepang yang disebut Pertempuran 5 Hari di Semarang. Sampai pada tahun 1946, Inggris atas nama sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak pemerintah Belanda. Belanda dengan tipu muslihatnya menangkap Mr. Imam Sujahri, wali kota Semarang pada saat itu, tepatnya tanggal 3 Juni 1946 sebelum proklamasi kemerdekaan. Namun, semangat para pejuang Semarang di bidang pemerintahan masih tetap menjalankan pemerintahan dengan baik. Sampai pada Desember 1948, daerah pengungsian para pejuang berpindah-pindah, mulai dari kota Grobogan, Purwodadi, Gubuk, Tegowanu, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya menetap di Yogyakarta. Raden Patah, Mr. Iksan, dan R. Prawoto Sudibyo adalah salah satu pimpinan yang masih menjalankan pemerintahan dengan baik. Sampai Belanda membuat Rekomba atau Negara Jawa Timur yang bertujuan membentuk kembali pemerintahan Geminte atau Kota Madia, seperti masa kolonial dulu yang dipimpin oleh R. Slamet Tirto Subroto. Hingga pada tanggal 1 April 1950, Komandan KMKB Mayor Suhardi menyerahkan kepemimpinan pemerintahan Semarang kepada M.R. Kosudibyono. Kemudian, ia menyusun kembali aparatur pemerintahan untuk semakin memperlancar jalannya pemerintahan kota Semarang. Demikian mengenai asal-usul kota Semarang dan sejarah singkatnya.